Halo teman-teman, saya Ino dan di dalam video kali ini saya akan membahas tentang tokoh yang menginspirasi dunia. Ya, tokoh-tokoh ini mereka dikenal karena memberikan diri untuk pelayanan kemanusiaan dan perjuangan keadilan. Bahkan perjuangan mereka itu sampai mengorbankan nyawa. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai karena tentunya ada fakta-fakta menarik dan informasi-informasi penting yang berguna bagi teman-teman sekalian. Adalah orang-orang yang menyerukan dan menyampaikan pesan kepada dunia untuk menghentikan sikap egoisme dan sikap mengabaikan prinsip kemanusiaan. Tokoh-tokoh ini mengajak kita untuk mengedepankan sesama manusia, menjadikan sesama manusia sebagai saudara, siapapun dia dan bagaimanapun dia. Dan berikut ada tokoh pejuang kemanusiaan dan pejuang keadilan dunia. Siapa yang tidak kenal Mother Teresa? Ya, banyak orang mengenal dia sebagai ibu orang-orang melarat. Dan Mother Teresa ini dikenal karena perjuangan dan pemberian dirinya untuk melayani orang-orang yang susah dan menderita di kota India. Di tengah perseteruan komunal sehubungan dengan cengkraman penjajahan Inggris di India tahun 1946, ia mendengar panggilan untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang papa di jalan-jalan kota India. Mother Teresa, dia pernah berkata, jika Anda tidak bisa memberi makan ratusan orang, maka berilah makan satu orang saja. Dan atas kepedulian dan cintanya yang besar bagi orang papa dan miskin, Mother Teresa ini dianugerahkan Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Dan saat penganugerahan itu, ia meminta perayaan makan malam mewah dibatalkan dan memohon diberikan kepada orang-orang melarat di Calcutta. Ketika itu, Mother Teresa berpesan, mungkin kita tidak lapar akan sepotong roti, tapi mungkin ada orang di luar sana yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, yang tidak dipedulikan dan dilupakan. Masih ada cinta. Cinta itu dimulai dari rumah. Cinta sejati itu harus berkorban. Inilah yang saya bawa di depan kalian semua, untuk saling mengasihi dengan kasih sayang yang besar. Mother Teresa ini mendirikan sebuah biara bernama Missionaries of Charity atau Misionaris Cinta Kasih. Salah satu anggota biara ini adalah Suster Agnes Lucy, putri keluarga Bos Jarum. Pada 5 September 1997, Mother Teresa menghembuskan nafas terakhir dan ia diberi pemakaman kenegaraan oleh pemerintah India karena jasanya kepada kaum miskin dari semua agama di India. Dan pada 4 September 2016 dikanonisasi sebagai santa oleh Paus Fransiskus. Mother Teresa sendiri menyerukan bahwa tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang hebat, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih sayang yang besar. Tokoh yang satu ini juga berasal dari India. Oleh orang-orang India dikenal sebagai Bapak Anti Kekerasan. Siapa dia kalau bukan Mahatma Gandhi? Gandhi memulai panggilan untuk menegakkan keadilan dengan mendirikan ashram seperti pesantren atau biara dalam pemahaman orang Katolik. Di dalam komunitas ini, Gandhi mulai mengajarkan konsep satyagraha dan ahimsa, yang pada intinya merupakan gerakan perlawanan dengan cara damai tanpa kekerasan. Dia mempengaruhi Indian National Congress untuk mengadopsi strategi perjuangan tanpa kekerasan ini untuk melawan penjajahan Inggris. Gandhi mengatakan bahwa kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan. Dan pada Maret tahun 1930, Gandhi melakukan sebuah gerakan Long March
yang diikuti oleh puluhan ribu orang pendukungnya untuk memboikot produk garam dari pemerintahan Inggris. Aksinya ini membuat Gandhi ditahan, dan pada Mei 1930 ribuan orang penganut ajaran Gandhi perjuangan tanpa kekerasan ini mendekati pintu tambang garam Inggris. Akhirnya berakhir dengan pemukulan oleh serdadu Inggris terhadap ribuan penduduk sipil yang sama sekali tidak melawan. Dan kejadian ini menjadi sorotan dunia internasional yang mengacam kebiadaban pemerintahan Inggris. Dan tekanan dari pemerintahan internasional ini akhirnya membuat pemerintah Inggris melepaskan Gandhi dan semua tahanan politik. Untuk memperjuangkan kemerdekaan India, Gandhi mengunjungi desa demi desa untuk menyuarakan persatuan dan perdamaian bagi kelompok Islam dan Hindu yang saat itu sedang bertikai. Dan Gandhi berhasil menjadi juru damai antara kedua kelompok ini. Akhirnya, pada tahun 1947, pada bulan Agustus, Inggris memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada India. Gandhi berpesan, "Kau tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu, tapi jika kau tidak melakukan apapun, tentu tidak akan ada hasilnya." Gandhi juga berjuang untuk menghapus diskriminasi terhadap kasta hidup terbawah, yang selama ribuan tahun dianggap najis dan gelandangan dalam budaya Hindu. Perjuangan itu dia lakukan dengan cara sumpah puasa sampai mati, dan tujuannya itu untuk mendesak petinggi agama Hindu untuk menghapus sistem kasta ini. Dan sikap keras kepala Gandhi ini membuat seluruh negeri dan dunia terkejut, dan membuat para pemimpin Hindu mulai menerima kasta terendah ini. Dan pada tahun 1948, Mahatma Gandhi meninggal dunia karena ditembak dari jarak dekat oleh simpatisan sekelompok ekstremis Hindu. Gandhi pernah mengatakan, "Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu yang menangis. Dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum." Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, oleh kelompok minoritas Indonesia dikenal sebagai Bapak Pluralitas Indonesia. Mengapa? Karena semasa hidupnya ia banyak menyuarakan tentang toleransi dan keberagaman. Gus Dur sendiri merupakan presiden keempat Indonesia. Sebelum pada akhirnya menjadi presiden, Gus Dur aktif dalam gerakan masyarakat sipil, dan sejak tahun 1984 ia terpilih menjadi Nakhoda organisasi NU, organisasi yang didirikan oleh kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai aktivis dan intelektual terkemuka, ia sering mengkritik kebijakan rezim Soeharto pada waktu itu. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur itu membuat keputusan penting, yakni mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat, dan menerbitkan Kepres nomor 19 tahun 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional sekaligus membuka keran keberagaman di Indonesia. Gus Dur memang merupakan bapak pluralitas sejati. Salah satu contoh upaya Gus Dur untuk membongkar tembok diskriminasi itu adalah soal kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dan pada masa Gus Dur, agama bertambah menjadi 6, yakni bertambah agama Konghucu. Ia juga membebaskan masyarakat Konghucu untuk beribadah dan merayakannya secara terbuka, yang pada masa pemerintahan Orde Baru diperlakukan secara tidak adil. Bagi Gus Dur, keberagaman itu adalah sebuah rahmat yang harus disyukuri. Gus Dur mengingatkan, tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Dan itulah pesan Gus Dur yang paling penting di dalam keberagaman. Y.B. Mangunwijaya adalah seorang rohaniwan, arsitek,
dan sastrawan. Namun ia lebih dikenal sebagai Romonya kaum marginal. Semasa hidupnya, ia membantu warga di Kalicode, Yogyakarta, dan Kedung Ombo di Sragen. Perjuangannya membela rakyat tertindas dari penggusuran dengan pendekatan intelektual dan arsitektur merupakan sebuah ciri khas yang sangat menarik. Agar tidak digusur, ia membangun hunian-hunian warga dengan eksterior-eksterior yang mengungkapkan kebudayaan warga setempat. Ia juga membangun mentalitas warga Kalicode untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena hunian itu penuh dengan arsitektur dan jauh dari sampah, Kalicode menjadi tempat yang sangat-sangat indah. Selain di Kalicode, Romo Mangun juga membantu warga Kedung Ombo yang akan digusur untuk pembuatan waduk. Romo Mangun pernah berkata, "Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kemerdekaan hati, di mana tidak ada manusia yang menginjak manusia lain." Inilah tokoh yang menginspirasi dunia. Jangan lupa tonton video-video di balik fakta. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel ini. Terima kasih.